Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Aini Fatmawati dari kelas Psikologi Sore Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait apa itu teori belajar kognitivisme. Yuk, kita lanjut pembahasannya. Jadi, pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Nah, perkembangan ini tentunya diiringi oleh berkembangnya berbagai konsep dan wawasan baru tentang sistem pembelajaran di sekolah. Salah satu ciri dari pembelajaran dalam pendidikan modern adalah penyajiannya yang didasarkan pada teori belajar dari ahli atau pakar pendidikan. Nah, salah satu teori belajar yang digunakan dan dikembangkan dalam dunia pendidikan adalah teori belajar kognitivisme. Kemudian, apa itu teori belajar kognitivisme? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, teori belajar kognitivisme itu merupakan teori yang dilatar belakangi oleh kritik terhadap teori behaviorisme yang dianggap terlalu sederhana. Jadi, pada teori belajar behaviorisme, proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus dan juga respon. Sedangkan, pada teori belajar kognitivisme, proses belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jadi, proses berpikir ini melibatkan prinsip dasar psikologi, yaitu belajar aktif melalui pengalaman pribadi dan juga interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya pasti kita penasaran kan siapa aja sih tokoh yang memprakarsai dari teori belajar kognitivisme ini. Nah, ini dia tokoh-tokohnya. Jadi, ada beberapa tokoh, mulai dari Jean Piaget, Vygotsky, lalu Brunner, Lewin, Ausubel, dan Gagne. Oke, selanjutnya, ternyata teori belajar kognitivisme yang paling sering dijadikan pedoman pembelajaran adalah teori Brunner yang dicetuskan oleh Jerome Seymour Brunner. Jadi, teori Brunner ini sangat sering digunakan dalam pedoman untuk menyusun kurikulum di negara kita. Salah satunya adalah kurikulum 2013. Nah, jadi siapa sih Jerome Seymour Brunner ini? Jadi, beliau ini adalah seorang tokoh ahli psikologi belajar kognitif dan tokoh perkembangan kognitif yang banyak sekali melakukan penelitian tentang persepsi manusia, berpikir, belajar, dan juga motivasi. Nah, ini dia, ada dua asumsi utama atau dua asumsi dasar dari teori Brunner. Jadi, pandangan Brunner tentang belajar sebagai proses perkembangan kognitif didasarkan pada dua asumsi. Asumsi pertama adalah perolehan pengetahuan adalah proses interaktif seseorang dengan lingkungannya yang secara aktif akan terjadi perubahan, terjadi pada diri seseorang dan lingkungannya. Kemudian asumsi yang kedua, ini ada seseorang mengkonstruksikan pengetahuan yang dimiliki dengan menghubungkan informasi baru dan informasi yang diperoleh sebelumnya menjadi suatu struktur pengetahuan yang memiliki makna. Oke, ini ada implikasi teori Brunner dalam pembelajaran. Nah, jadi ini ada beberapa implikasi dari teori Brunner dalam pembelajaran. Yang pertama, Brunner ini menilai ada 3 proses kognitif dalam pembelajaran. Mulai pemerolehan informasi, transformasi informasi, kemudian juga ada mengevaluasi. Nah, pemerolehan informasi ini bisa kita dapatkan melalui membaca buku, mendengarkan penjelasan guru, seperti itu. Kemudian ada transformasi informasi ini adalah tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru. Lalu yang terakhir ada tahap, ini adalah mengevaluasi di mana pada tahap ini kita menguji relevansi dan ketepatan. Oke, kemudian ini juga ada poin kedua, di mana penerapan teori Brunner yang paling terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral. Nah, kurikulum spiral ini adalah di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka, artinya menuntut adanya pengulangan dan pengulangan. Jadi, pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tingkat kognitif seseorang. Kemudian, ada juga free discovery learning.
Apa sih free discovery learning ini? Jadi free discovery learning ini adalah cara belajar yang terbaik menurut Brunner adalah dengan memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Lalu yang nggak kalah pentingnya ini ada skill problem solving. Jadi, implikasi teori Brunner dalam proses pembelajaran ini adalah menghadapkan anak-anak pada suatu masalah. Jadi, anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dengan pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Jadi, dia itu punya skill problem solving untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, selanjutnya. Jadi, pada dasarnya, di teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, dan definisi. Nah, kemudian apa sih kelebihan kognitivisme Brunner ini? Jadi menurut ahli ini ada dua, menimbulkan rasa ingin tahu siswa sehingga dapat memotivasi siswa untuk menemukan jawabannya. Kemudian yang kedua ini menimbulkan keterampilan memecahkan masalahnya secara mandiri dan mengharuskan siswa untuk menganalisis dan memanipulasi informasi. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada lanjutan secara keseluruhan terkait implikasi teori belajar kognitivisme. Jadi implikasinya adalah dalam perkembangan, setidaknya ada 3 teori belajar yang bertitik tolak dari teori kognitivisme, yaitu yang pertama ada teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Nah, ketiga tokoh teori penting ini yang dapat mengembangkan teori belajar kognitif. Nah, jadi teori kognitif Piaget, Brunner, dan Ausubel ini menyatakan bahwa proses belajar ini terjadi menurut pola tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umur siswa. Oke, selanjutnya. Nah, proses belajar ini terjadi melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada tahap asimilasi, yaitu penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Kemudian ada proses akomodasi, yaitu penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Kemudian ada proses ekuilibrasi, yaitu proses belajar lebih ditentukan oleh karena cara kita mengatur materi pelajaran bukan yang ditentukan oleh umur siswa. Selanjutnya, ini ada beberapa catatan tentang teori belajar kognitivisme. Nah, seperti apa sih? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, jadi catatan yang pertama adalah, meskipun teori belajar kognitivisme ini punya banyak sekali sisi positif, terutama dalam menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, kemudian membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Nah, selain itu, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitivisme, salah satunya ini menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Nah, walaupun banyak sisi positif dalam teori ini, ternyata masih ada kekurangannya. Nah, apa sih kekurangannya dari teori belajar kognitivisme ini? Nah, ini dia ada beberapa kekurangannya. Jadi yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Jadi, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Nah, beberapa prinsip seperti intelijensi ini sedikit sukar dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kemudian yang kedua, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Jadi pada poin ini, kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu memiliki kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan.
Nah, sehingga muncul kekhawatiran jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain seperti itu, maka peserta didik ini akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Nah, ini ada kesimpulan akhir tentang apa sih teori belajar kognitivisme itu dan bagaimana teori ini memandang konsep belajar. Jadi belajar menurut kognitivisme itu adalah proses interaksi diri individu dengan lingkungan. Nah, dan itu terjadi secara terus-menerus selama hidupnya. Selain itu, teori ini juga mengatakan konsep bahwa belajar adalah hasil interaksi yang terus-menerus antara diri individu dengan lingkungan melalui proses penyesuaian, peleburan, asimilasi, dan akomodasi. Nah, teori kognitivisme ini mengatakan bahwa belajar ini dilaksanakan individu merupakan hasil interaksi aktivitas mentalnya dengan lingkungan hingga menghasilkan perubahan perilaku dan pengetahuan. Jadi, teori ini juga menganggap bahwa belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya, sedangkan situasi yang berhubungan dengan tujuan dan perubahan tingkah laku sangat ditentukan oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Seperti itu. Oke teman-teman, sudah berakhir tentang video penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna. Thanks for watching.